Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, jadi kita langsung saja ke pokok pembahasan. Itu belakangan ini kita ini banyak mendengar dari ucapan orang-orang jahil yang mengatakan bahwa mengadakan tahlilan untuk kematian seperti 3 hari, 7 hari, 9 hari, atau berdoa untuk ahli mayit orang meninggal itu tidak sampai, dan perbuatan tahlilan dan semacamnya itulah bid'ah atau dolalah, sesat. Ini ucapan yang sering kita dengar dari orang-orang jahil yang tidak paham tentang agama. Dan juga mereka itu sering melontarkan ucapan ini kepada orang-orang saudara-saudara kita yang awam, ya. Ia tidak berani menyampaikan kepada ahli agama, ulama kita, kiai kita, tuan guru kita, tapi kepada orang-orang biasa, sehingga banyak juga saudara-saudara kita ini bingung dengan ucapan-ucapan mereka. Oke, kita langsung kepada pokok pembahasan. Jadi di sini akan saya paparkan beberapa buah hadis, kemudian juga pendapat ulama dan termasuk ulama yang mereka agung-agungkan, ya. Itu yang kita jadikan dalil pada kesempatan kali ini. Jadi hadis yang pertama itu di dalam Mukhtasar Ibnu Katsir juz 2 halaman 279. Anil Waqidi qala kana nabi yazuru syuhada Uhudin min kulli haulin wa idza balagha rafa'a sautahu fayaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma Abu Bakrin yaf'alu mithla dhalik, thumma Umar, thumma Uthman. Rawahu Baihaqi. Jadi Al-Waqidi beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu berziarah ke makam syuhada di Uhud pada setiap tahun. Jadi apabila telah sampai di makam syuhada Uhud, beliau mengeraskan suaranya selalu berdoa, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagimu wahai ahli Uhud dengan kesabaran-kesabaran yang telah kalian perbuat. Sungguh akhirat adalah tempat yang paling nikmat atau sebaik-baik tempat peristirahatan. Tsumma Abu Bakrin, dan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, kemudian juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Utsman selalu melakukan perbuatan itu setiap tahun. Ya, setiap tahun mereka berziarah dan berdoa. Nah, ini menunjukkan sampainya doa siapa saja kepada orang yang sudah meninggal, itu kaum muslimin yang jelasnya. Nah, ini mukaddimahnya dulu. Satu hadis dan tentang sampainya daripada doa doa kita yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Namun kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang perkataan-perkataan para ulama tentang kebolehan tahlilan dan sampainya daripada doa. Yang pertama di sini kita akan sampaikan pendapat atau ucapan Ibnu Taimiyah. Nah, ini ulama yang selalu diagung-agungkan oleh orang-orang yang senantiasa menghina amalan tahlilan ini. Nama lengkap beliau itu adalah Syekh Islam Taqiyuddin Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abdul Halim, yang populer terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau bermazhab Imam Hambali. Nah, dalam kitab beliau kitab Majmu' al-Fatawa juz 24 halaman 314 sampai 315. Apa kata beliau? Amma sadaqah anil mayyit fa innahu yantafi' biha bittifaqil muslimin. Jadi adapun sedekah untuk mayit
maka ia bisa mengambil manfaat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan orang Islam. Itu sepakat, orang Islam ini sepakat tentang sampainya kebolehan hal tersebut. Wa qad waradat bidzalika 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits sahihah mithlu qauli Sa'din. Jadi beliau berpendapat seperti itu karena itu terkandung di dalam satu buah hadis sahih, hadis Rasulullah SAW, ya, seperti perkataan sahabat Nabi, ya. Sahabat Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsuha wa aroha law takallamat tasaddaqat fahal yanfa'uha an atasaddaqo anha." Qala na'am. Wa kadzalika yanfa'uhu al-hajju anhu wal adhiyah anhu wal itqu anhu wad du'a'u wal istighfaru lahu bila niza'in bainal a'immah. Jadi seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, telah meninggal dunia. Dan aku berpendapat, jika ibuku masih hidup, pasti dia akan bersedekah. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah sebagai gantinya?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya, boleh, sampai." Begitu juga bermanfaat bagi mayit, haji, kurban, dan memerdekakan budak, doa dan istighfar kepadanya, yang itu tanpa perselisihan di antara para imam. Itu kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitab beliau Fatwa Ibnu Taimiyah juz 24 halaman 315 sampai 313 sampai 315. Kemudian beliau juga mengatakan di juz yang sama, namun halamannya 322, "Fa idza uhdiya limayyit sawabu siyamin aw salatin aw qiraatin jaza dzalik." Jadi jika saja dihadiahkan kepada mayit pahala puasa, pahala salat, atau pahala bacaan Al-Qur'an, maka hukumnya diperbolehkan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian Imam Nawawi berkata, nama lengkap beliau Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syarab. Beliau bermazhab Imam Syafi'i yang terkenal dengan Imam Nawawi. Itu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, juz 5 halaman 258. Apa kata beliau? Yustahabbu an yamkuta alal qabri ba'da ad-dufni sa'atan yad'u lil mayyit wa yastaghfiru lah. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab. Qalu yustahabbu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamu al-Qur'an kana afdal. Masya Allah. Jadi sunahkan untuk diam sesaat di samping kubur setelah menguburkan mayit untuk mendoakannya, mohon ampunan kepadanya. Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Dan bahkan pengikut Imam Syafi'i mengatakan sunnah, mustahab, ya, mustahab hukumnya, yustahabbu. Sangat disunahkan dibacakan berapa ayat Al-Quran di samping kubur si mayit, dan lebih afdol mengkhatamkan Al-Quran. Itu kata beliau. Dan juga Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan, wa yustahabbu lizair ayyusallima alal maqabir wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah wal afdal ay yakuna as-salam wa du'a bima thabat minal hadith wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha wa nassu alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab. Dan disunahkan juga, kata beliau, bagi penziarah kubur untuk memberikan salam atas penghuni kubur dan mendoakan kepada mayit yang diziarahi dan kepada semua penghuni kubur. Salam dan doa
itu akan lebih sempurna dan lebih utama jika menggunakan apa yang sudah dituntunkan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan disunahkan pula membaca Al-Quran semampunya dan diakhiri dengan doa untuknya. Jadi keterangan ini dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan telah disepakati oleh pengikut-pengikutnya atau seluruh yang bermazhab Imam Syafi'i. Ini kata Imam Nawawi, ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, nama asli beliau Al-Allamah Al-Imam Muwaffiquddin Ibnu Qudamah, dari mazhab Imam Hambali beliau. Mazhabnya sama dengan Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat, ya, dalam kitab beliau Al-Mughni, ya, Al-Mughni, ya, kitab karangannya Al-Mughni, ya, juz 2 halaman 566. Beliau katakan, qala wala ba'sa bil qira'ah indal qabri wa qad ruwiya an Ahmad annahu qala idza dakhaltum al maqabir iqra'u ayatal kursi thalatha mirar wa qul huwallahu ahad thumma qul allahumma inna fadlahu li ahlil maqabir. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, tidak mengapa membaca ayat Al-Quran atau kalimah thayyibah di samping kubur. Hal ini telah diriwayatkan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya beliau berkata, jika hendak masuk kuburan atau makam, bacalah ayat kursi dan kul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Kemudian diiringi dengan doa, ya Allah, keutamaan bacaan tadi aku peruntukkan bagi ahli kubur. Dan juga, ya, di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi halaman 150 disebutkan, wa zahaba Ahmad bin Hanbal wa jamaah minal ulama wa jamaah min ashab asy-Syafi'i ila annahu yasilu fal ikhtiyar ay yaqula al-qari'u ba'da firaghih Allahumma au sil thawaba ma qara'atuhu ila fulan wallahu alam. Jadi dikatakan dalam kitab Azkar itu Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan ulama dan sebagian daripada sahabat Imam Syafi'i, ya, menyatakan bahwa pahala doa adalah sampai kepada mayit, dan menurut pendapat yang terpilih hendaknya orang yang membaca Al-Quran setelah selesai untuk mengiringi bacaannya itu dengan doa Allahumma ausil thawaba, ya Allah, sampaikanlah pahala pahala daripada bacaan Al-Quran yang telah aku baca kepada si fulan atau si mayit. Dan juga seorang ulama, ya, yaitu Muhammad Al-Arabi. Muhammad Al-Arabi, beliau mengatakan, beliau mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabir thumma qara'a Fatihah al-kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah ta'ala. Jadi beliau katakan, Imam Arabi, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam atau kuburan, kemudian membaca Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, dan alhaakumut takatsur, kemudian berdoa, sesungguhnya aku menghadiahkan pahala apa yang telah aku baca dari firman-Mu, wahai Allah, kepada ahli kubur, orang mukmin, laki-laki dan perempuan, maka pahala tersebut bisa mensyafaati si mayit di sisi Allah. Itu kata Imam Muhammad Al-Arabi. Jadi di sini, ya, ini penjelasan tentang sampainya, ya, penjelasan tentang sampainya daripada doa amalan apa yang kita niatkan untuk mayit. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana teknis, bagaimana cara kita mendoakan, seperti yang biasa kita lakukan 3 hari, ya, kemudian 7 hari, ada yang 9 hari, bahkan sampai 100 hari. Apakah itu dibolehkan?
para ulama membolehkannya. Mari kita lihat. Ya, kita lihat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ya, karangan daripada Imam As-Suyuti, ya, tepatnya di juz 2, ya. Tepatnya juz 2, kita lihat apa kata beliau, juz 2 halaman 216. Zakaror riwayatal musnadah an Tawus. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu fi kitab az-Zuhdi. Haddatsana Hashim bin Qasim qala sanal Ashja'i an Sufyan qala Tawus innal mauta yubtanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbu an yut'ama anhum tilkal ayyam. Qala al-Hafiz Abu Nuaim fi Hilyah haddatsana Abu Bakr bin Malik sana Abdullah bin Ahmad bin al-Hanbal sana al-Ashja'i an Sufyan Abi sana Hashim sana qala Tawus innal mauta yubtanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam. Zakara riwayah al-musnadah an Abdullah bin Umair qala Ibnu Jurayj fi musannafihi anil Haris bin Abi Harith qala Ubaid bin al-Umair qala yubtanu rajulani mu'min wa munafiq fa ammal mu'min fa yubtanu sab'an wa ammal munafiq fa yubtanu arba'ina sabahan. Al-kalamu ala hadha min wujuh. Jadi di sini disebutkan, jadi ini yang telah disampaikan tadi, bahwa berkata Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya yang menerangkan tentang kitab Zuhd, telah menceritakan kepadaku Hashim ibnu Qasim sambil berkata, telah menceritakan kepadaku Ashja'i dari Sufyan sambil berkata, telah berkata Imam Tawus, itu ulama besar zaman tabi'in, wafat kira-kira tahun 1010 Hijriah atau 729 Masehi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan mendapat ujian dari Allah dalam kuburan. Ya, dalam kuburan mereka itu selama 7 hari. Maka disunahkan bagi mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makanan untuk orang-orang yang sudah meninggal selama hari-hari tersebut. Ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Imam Suyuti. Juz 2 ya, halaman 216. Nah, kemudian perhatikan di juz 2 halaman 234. Apa kata beliau? Wal nakhtimil kitab bi lataif al-ula an sunnah al-it'am sab'atu ayyam balagani annaha mustamirrah ilal an bi Makkah wal Madinah fadh-dhahiru annaha lam tutrak min ahdis sahabah ilal an wa annahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal wa ra'aitu fit tawarikh kathiran fi tarajim al-a'immah yaqulun wa aqama an-nas ala qabrihi sab'ata ayyam yaqra'una al-Qur'an. Jadi sunnah memberikan sedekah makanan selama 7 hari ini merupakan perbuatan yang tetap saja, ya, perbuatan yang selalu berlaku dari zamanku, itu kata Imam Suyuti, yaitu di Mekah, di zaman dulu di Mekah dan di Madinah. Nah, yang jelas kebiasaan tersebut tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat sampai sekarang, zamannya Imam Suyuti maksudnya. Dan tradisi tersebut diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama. Nah, kemudian coba kita lihat dalam kitab Nihayatul Zain, ya. Disebutkan di sana, dan sedekah untuk mayit dengan cara syar'i itu diperlukan atau boleh dan tidak dibatasi harus 7 hari atau lebih, atau sedikit, dan tidak dibatasi dengan berapa hari dan hari-hari kematiannya, sebagaimana Said Ahmad Dahlan berfatwa telah menjadi kebiasaan manusia sedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari ke-7, hari ke-20, hari ke-40, hari ke-100 dan setelahnya seterusnya itu diperbolehkan. Ini ulama-ulama menjelaskan perkara ini
tentang kebolehannya daripada perkara itu, ya, tentang orang membuat jamuan makanan, ya, setelah daripada keluarganya meninggal. Bahkan Ibnu Taimiyah pun beliau mengatakan dalam kitab Fatwa beliau, Majmu' Fatwa beliau, halaman juz 24 halaman 323, "Idza halalal insan hakadha sab'una alfan au aqalla au akthar wa uhdiyat ilaihi nafa'ahu Allahu bidzalik." Jadi jika seorang membaca tahlil sebanyak 70.000 kali, kurang atau lebih, maka pahalanya dihadiahkan kepada mayit, maka Allah memberikan manfaat dengan semua itu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan perkara itu. Untuk bagaimana orang yang mendoakan itu sampai kepada mayit. Dan juga kita lihat dalam kitab Fawaid Asy-Syahir li Abi Bakar Asy-Syafi'i, juz 1 halaman 288, dan juga coba lihat dalam kitab Kanzul Umal, ya, juz 13 halaman 309, dan kitab Tabaqat Al-Kubra, ya, juz 4 halaman 29, juga dalam kitab Tarikh Damashq juz 26 halaman 373, dan di dalam kitab Al-Ma'rifah wat Tarikh juz 1 halaman 110. Di sana dijelaskan, ya, bahwasanya ketika Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar sebelum wafatnya, beliau memerintahkan kepada Suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan-hidangan ditaruhkan, orang-orang tak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai hadirin, saudaraku, sungguh telah wafat Rasulullah SAW dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu wafat Abu Bakar dan kita pun makan dan minum sesudahnya. Dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makan dan minumlah." Lalu beliau, ya, mengulurkan tangannya dan makan. Maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing, ya, untuk makan daripada makan yang disediakan itu. Dan kemudian juga Imam Suyuti menjelaskan tentang perkara itu, ya, tentang hari-hari yang dilakukan. Itu hari-hari seperti 3 hari, 7 hari dan seterusnya, itu diperbolehkan. Maka inilah para ulama-ulama kita. Ini dari hadis Nabi SAW, kemudian ucapan para sahabat, juga para ulama-ulama tentang kebolehan perkara itu. Jadi hanya orang-orang yang dengki hatinya, orang-orang yang jahil lah dalam perkara agama ini, yang mengatakan ialah perbuatan yang sesat, perbuatan yang mendapatkan dosa di sisi Allah. Itulah orang-orang jahil. Maka dari paparan ini kita luas pemahaman kita. Jadi kita memahami perkara ini dan kita amalkan apa yang sudah diperbuat oleh para ulama kita. Kemudian ini sudah menjadi tradisi yang tidak ada yang mengingkarinya. Kaum muslimin sepakat tentang kebolehan, kesunahan, dan amalan-amalan ini tidak menyimpang dari syariat, kecuali tadi, ya, pengecualian bagi orang-orang yang dengki hati dan orang yang jahil dalam perkara agama. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.